Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Firas Rizky Arifin. Saya duduk di kelas 8 di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Di sini saya membuat mini vlog tentang beberapa tempat bersejarah yang akan dikunjungi oleh SMP Negeri 2 Kota Sukabumi dalam rangka study tour Spanda ke Yogyakarta. Ikuti saya terus ya teman-teman. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu yang dibangun di Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Bangunan dari candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma yaitu dewa pencipta, Dewa Wisnu yaitu dewa pemelihara, dan Dewa Siwa yaitu dewa pemusnah. Di kompleks candi ini terdapat arca Siwa Mahadewa yang memiliki tinggi mencapai 3 meter yang menunjukkan bahwa Dewa Siwa lebih diutamakan. Candi Prambanan didirikan oleh Raja Rakai Pikatan, pemimpin kerajaan Mataram kuno antara 840 hingga 856 Masehi. Berdasarkan dari prasasti Sivagraha, selama Candi Prambanan dibangun, para warga melakukan pergeseran aliran sungai. Dulunya, jumlah Candi Prambanan mencapai 240 bangunan candi. Untuk saat ini, fungsi Candi Prambanan cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah sebagai tempat ibadah umat Hindu, pementasan sendera tari Ramayana untuk melaksanakan upacara Tawur Agung oleh umat Hindu, dan tempat digelarnya berbagai upacara penting umat Hindu lainnya. Relief pada Candi Prambanan mengisahkan tentang epos atau cerita kepahlawanan Hindu, yaitu Ramayana dan Krisnayana. Relief tersebut diukir pada dinding dalam pagar langkan yang terletak di sepanjang lorong galeri yang mengelilingi candi utama, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan pihak pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicholas Harting yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Kemudian pada tahun 1767, pembangunan benteng mulai dilakukan di bawah pengawasan seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Frans Hak, dan pembangunannya selesai pada tahun 1787. Setelah pembangunan selesai, benteng ini diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867, terjadi gempa hebat di Yogyakarta dan mengakibatkan banyak bangunan yang runtuh, termasuk Rustenburg. Kemudian segera setelahnya diadakan pembangunan kembali benteng Rustenburg ini yang kemudian namanya diganti menjadi Vredenburg yang berarti benteng perdamaian. Museum Mini Sisa Hartaku. Museum Mini Sisa Hartaku merupakan museum yang menyimpan peninggalan bekas erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Museum ini berisikan sisa barang-barang yang selamat dari kejadian tersebut. Museum ini didirikan oleh Sriyanto, warga setempat yang selamat dari kejadian erupsi Gunung Merapi. Tempat yang dijadikan Museum Mini Sisa Hartaku juga merupakan rumah atau tempat persinggahan Sriyanto dan keluarganya sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi. Sriyanto mendirikan museum ini bertujuan untuk mengenang peristiwa tersebut dan menghormati para korban yang tewas dalam kejadian erupsi Gunung Merapi. Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan area tambang batuan yang menjadi sumber penghidupan warga di sekitarnya. Batuan yang ada di tebing Breksi pada mulanya merupakan abu yang dilontarkan Gunung Api Ngelanggeran saat terjadi erupsi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Cuaca dan waktulah yang menjadikan abu hasil erupsi menjadi batuan besar di desa Sambirejo. Jalan Malioboro. Pemberian nama Jalan Malioboro yang diperkirakan dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1750-an tersebut terinspirasi dari sebuah jalan yang terdapat di kerajaan dalam kitab Ramayana
Nama jalan tersebut adalah Malyabara. Dalam bahasa Sanskerta, Malya berarti bunga dan bara adalah mengenakan, sehingga Malyabara berarti mengenakan bunga atau bermaksud sebagai jalan yang istimewa. Goa Pindul. Penamaan Goa Pindul dipercayai dari legenda yang dikisahkan turun-temurun oleh masyarakat sekitar, yaitu berasal dari kisah perjalanan Joko Singlulung yang menelusuri hutan lebat sungai hingga gua untuk mencari ayahnya. Saat sedang menyusuri 7 gua yang memiliki aliran sungai di bawahnya, kepala Joko terbentur sebuah batu sesar yang ada di dalam gua. Gua tempat Joko terbentur tersebut dinamai Goa Pindul, yang berasal dari kata dalam bahasa Jawa pipi gebendul yang berarti pipi yang terbentur. Nah, seperti quote khas daerah istimewa Yogyakarta, bukan Jogja namanya jika tak mencipta rindu. Nah teman-teman, study tour itu bukan hanya untuk jalan-jalan wisata atau healing saja ya, tapi banyak manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari study tour. Contohnya, kita bisa mengenal sejarah tempat yang akan kita kunjungi, dapat menambah wawasan mengenai kebudayaan dan adat istiadat setempat, dapat mengetahui objek pembelajaran di luar lingkungan sekolah, dan dapat memberikan motivasi dalam belajar setelah melihat langsung di lapangan. Demikianlah vlog yang saya buat tentang Spanda Study Tour ke Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.